Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37-nya Dinda, simak. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Iya, taunya aku, udah ku dengarnya taunya. Tawa Margaret, Bang Faruk sedih nih loh, sedih. Cerita sedih nih. Iya, udah ku dengarnya tadi, taunya. Iya. Yang sedih dan gentar ini siapa tadi Adinda? Yesus kan? Iya, sebetulnya Yesua. Dulu Dinda. Yesua di sini Tuhan bukan Dinda Margaret. Tuhan bukan. Ya, memang Tuhan. Nah, berarti Tuhan kok sedih dan takut mati kan? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ini sedih nih Margaret, makanya sampai tinta merah ini. Kau jangan ketawa kau ya, sedih nih. Aku aja nangis aku baca ini, betul. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Iya, tafsirannya bukan kayak gitu. Tafsirannya nggak kayak gitu. Artinya di situ kan mengajarkan semua manusia ini supaya jangan takut. Aku masih nangis loh. Aku baca Bible dengan anak hikmat masih nangis aku ini, kasih aku kesempatan nangis. Iya, taunya. Masa nggak kau kasih aku kesempatan nangis? Yang Di situ ngajarkan orang. Oh, sabar kawan. Jangan ketawa. Di situ mengajarkan supaya jangan yang takut ketawa mati. moderator, yang ketawa diblokir, nangis. Aku nangis ini loh, nggak boleh bilang gitu. Yang jadi pertanyaannya Margaret, jika dia Tuhan, cair dong Bang Dangkar. Jika dia Tuhan, ya, kenapa dia takut mati? Dangker, cair dong. Itu Sehingga mengajarkan dia sifat manusia yang Apa takut yang mati. takutnya? Apa? Mengajarkan sifat manusia yang takut Oh, mati. Itulah oh, ciri-ciri manusia. Oh, berarti Tuhanmu manusia. Iya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Kan menebus manusia berdosa, makanya dia jadi manusia. Manusia Tuhan. Tuhanmu manusia Iya. Ya iyalah. Kan menebus manusia berdosa, jadi dia jadi manusia. Pula kok Tuhan kan manusia. Dangker, cair dong. Hah? Kenapa kok Tuhan kan Untuk manusia? untuk menyelamatkan manusia, makanya dia bersifat manusia, di situ menjelaskan sifat manusia. Oke, untuk menyelamatkan manusia, maka dia jadi manusia. Saya beri analogi. Ketika kau melihat babi, ya, terjatuh di bawah jurang, di bawah parit, kau mau menyelamatkan babi itu, apakah kau harus jadi babi Margaret? Beda lah, beda. Loh, apa bedanya? Tadi kau bilang kau Tadi kau Ini bilang kan manusia. Bang, bicara tentang manusia di sini. Apa? Di situ Margaret. Tuhan berbicara tentang sifat-sifat manusia yang takut mati. Iya, berarti kan ketika itu kan Tuhan kau kan manusia kan Margaret? Tapi apabila manusia yang ditebus itu bersifat binatang, nggak akan bisa menerima. Loh, dia nebus manusia apa nebus binatang? Iya, manusia ini tinggal menerima, mau menerima atau tidak, kayak gitu. Kok lari-lari? Kan Yesus itu menjelaskan sifat-sifat manusia. Kita mau terima atau enggak terserah. Masih terarah gitu loh. Tuhan kau manusia. Ini kau nyebrang ke binatang lagi kemana? Di sini manusia dikasih pilihan, mau nggak memilih mengikut seperti dia atau tidak gitu. Merasa Iya, sedih di saat iya, mau iya. mati. Iya, intinya pada saat itu Tuhanmu yang manusia ini merasakan takut, sedih, ya, dan takut mati. Betulkah Margaret? Betul, betul, betul. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, kenapa Tuhan kau takut?
Apa yang ditakuti? Tadi yang mau menjelaskan sifat-sifat manusia yang takut akan kematian supaya Iya, jangan kau takut. jelaskan tadi di awal untuk menjelaskan sifat manusia, Tuhan kau jadi manusia, betul? Betul, betul. Nah, maka secara otomatis Tuhanmu adalah manusia, betul? Tuh, Tuhan kami manusia. Ya udah, Tuhan kau manusia. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan kau yang manusia ini takut mati? Sebab dia menebus manusia berdosa yang takut akan kematian. Ada gini aja lah, Margaret, kau aja yang nanya aku, Margaret. Ya, nggak Sama ngerti, saya kau jangan izin. nanya aku. Kau jangan Sama nanya saya. Kasih saya, Bang Faruk. Coba kasih saya biar supaya dia jinak. Nanti naik gula Boleh. loh, Bunda. Bunda, boleh. Biar dia aja yang bertanya ke Bang Faruk, Bunda. Kampret. Kalau Bunda yang Aku nggak ada gula. nanti. Aku nggak ada gula, Bang Faruk. Nggak ada gula. Emangnya, Tidak, emangnya tidak, kalian nggak tidak, takut tidak, mati? tidak. Nggak takut mati kalian? Oke, gini. Mbak Margaret yang cantik, yang agak-agak jenong gitu ya. Aku tengok jidatmu itu agak jenong, tapi cantik ya. Gini. Iya, Bunda sayang cantik. Ketika itu dia kau bilang dalam mode manusia, mode ketuhanannya kemana? Keluar ngopi, istirahat, tidur, atau kemana ketuhanannya? Ketuhanannya di surga. Oh, Di dalam jadi, Bapa, di dalam Bapa, di dalam Bapa. berarti fix Tuhanmu manusia. Kalau nggak ada sisi ketuhanannya, manusia kau tuhankan. Memang Ya dari toh? awal dia tadi, Bunda, Tuhan dia manusia katanya tadi. Udah berarti Iya, Tuhanmu memang manusia. manusia. Berarti nggak ada sisi keilahiannya, nggak ada ilahinya Yesus. Siapa bilang? Siapa bilang? Loh, Itu bagi orang yang nggak sekarang percaya. saya tanya. Bagi orang yang nggak Sekarang saya percaya. tanya, Mbak Margaret yang cantik tapi jenong, ketika dia dalam posisi manusia, keilahiannya mana? Di Mana dalam keilahiannya? Bapa. Di dalam Bapa keilahiannya. Memang nggak nyambung ini Mbak Bunda, Margaret. izin Bunda Rahma bentar. Teman-teman tolong dibantu silakan. tap layarnya dulu, teman-teman ya. Tolong dibantu tap layarnya, teman-teman, ya, supaya ada perkembangan dari Komal kita ini, teman-teman. Ya, ini aku mau ngasih tahu sama Bunda Rahma aja tadi sebenarnya. Ini anak baptisku, anak rohaniku sebenarnya. Memang dia agak kayak gini. Karena biasanya kalau Bang Faruk adiknya dikasih jajan 2.000, kalau aku biasanya kasih 2.500. Cuman kadang uang 2.500 tuh nggak dia jajankan. Nah, jadi kayak gini lah dia. Ditabung, Bun. Nggak Ditabung, apa-apa. Bunda. Ditabung sama dia. Nah, ini anak rohaniku memang, Bunda. Memang dia nggak bisa. Maksudnya gini loh. Margaret ini salah satu anak rohani yang sudah ku kasih gelang ungu. Memang udah berobat jalan, udah nggak bisa berobat jalan. Merah. Anak Bunda gimana kabarnya? Anak Bunda gimana kabarnya sayang? Baik, Bunda. Baik, Bunda Iya. cantik. Gimana? Anak Bunda sudah dapat suami? Sudah dapat suami? Sudah, Bun. Sudah. Anak Bunda kalau punya suami, misalkannya anak Bunda berjalan berdua sama suaminya, naiklah motor ya kan. Terus tiba-tiba dibegal lah sama orang, larilah, kaburlah lakinya anak Bunda, ditinggalkannya anak Bunda. Masih mau anak Bunda menikah dengan laki-laki kayak gitu? Masih, Bun. Masih. Kan memang adik kita, anak kita ini memang suka dengan laki-laki yang penakut. Makanya dia nyembah Tuhan penakut. Nggak apa-apa, ikhlaskan aja ya. Bunda mensupport kamu menyembah kepada Tuhan yang penakut. Karena memang tipikal laki-laki yang dia suka itu laki-laki penakut, Bunda Rahma. Ya, jadi memang sudah menjadi pilihan. Oh ya, anak Bunda di sini mau bertanya. Kalau Bunda bertanya nggak bisa. Soalnya Bunda nggak mau nanti anak Bunda kayak kemarin buka baju di jalan teriak-teriak, nangis-nangis, keliling-keliling sekampung. Malu Bunda. Yang Bunda nggak mau kayak gitu. Anak Bunda mau bertanya atau mau minta uang jajan? Bertanya, apa syahadatnya, Bun? Apa syahadatnya? Oh, Bunda pikir anak Bunda mau tanya apa makannya Bun, biar bisa dijawab bayi tadi gitu kan, atau mungkin beling. Tapi apa syahadatnya Bun? Apa? Kalau ditanya apa, maka jawabannya adalah sesuatu yang merupakan bisa kata benda gitu ya, bisa kata sifat.
Apa syahadatnya bun? Oh maksudnya gitu. Oh iya. Apa syahadatnya bun? Syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mungkin gitu maksud anak bunda. Iya bun, artinya apa bun bahasa Indonesianya? Oh artinya adalah asyhadu Allah. Nah, aku bersaksi tidak ada ilah illallah selain Allah. Tuh kan ujung-ujungnya ngajak bunda jadi guru PAUD kan anak bunda, lucu deh. Bunda pikir tadi bunda jadi dosen. Bersaksi? Kapan bunda bersaksi? Setiap hari nakku, setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali bunda bersaksi. Apa yang bunda saksikan? Seluruh alam kekuasaan Allah, maha besar Allah menciptakan manusia seperti anak bunda yang menguji keimanan kami umat Islam, menghadirkan bunda kehidupan yang luar biasa indah ini yang bunda saksikan setiap hari, bahwasanya Allah adalah ilah, bahwasanya maha benar Allah yang mengatakan bahwa perumpamaan bagi orang muslim yang menyeru kepada kaum kafir seperti pengembala yang menyeru hewan ternak supaya masuk ke dalam kandang. Dan itu terbukti kebenaran firman Allah itu. Inilah yang bunda saksikan sehingga bunda bersaksi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka asyhadu alla ilaha illallah anak bunda. Begitu. Berapa orang menyaksikan bun? Semua umat Islam anak bunda. Nggak bisa bunda ngitung kayak mana mau sensus. Bunda bukan petugas sensus. Di Ternate berapa orang nggak tahu bunda. Di Bukit Tinggi berapa orang nggak tahu bunda. Di Sumatera Utara pun bunda nggak tahu nak. Bunda jangan diajak ikut main bodoh-bodohan nak. Nah, bunda kuliah tetet dapat skripsi S1, dibilang dekan pintar, dibilang dosen pintar, dibilang rektor pintar, diundang sama rektor ke ruangan dia, beri apresiasi, tiba-tiba anak bunda suruh bunda jadi bodoh-bodohan di sini. Jangan gitu nak bunda. Bunda Nama saksinya siapa aja? Bunda Nama kemarin dipanggil saksinya. rektor. Nama saksinya siapa aja? Kok dia jadi bu? Kenapa? Nama saksinya siapa saksinya aja? bun. Bunda kan La itu ilaha. bersaksi. Aduh, nama saksinya. Maksud nama saksi, bunda kan berkata tadi bahwa seluruh umat Islam. Masa bunda harus menghitung dari Nabi Adam sampai nanti orang Islam mati? Jangan bikin sulit bunda. Jangan jadikan bunda sama. Salah Seperti satu kamu bun, bodohnya. salah satu Nggak siapa? mau. Siapa nama saksi Allah? Namanya Faruk Sianipar. Faruk Sianipar namanya. Makan Nggak mau jadi bodoh gini Margaret, cukup. Nggak mau jadi orang bodoh, nggak mau. Udah cukup Margaret aja ya. Udah ya, lanjut ya. Yang lain aja. Pertanyaan selanjutnya atau pasien selanjutnya juga nggak apa-apa. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Yang menjadi Kayak mana saksi kehadiran saksinya, Allah Bu? itu diantaranya ada saksinya bun, saksinya Kok kayak kayak mana? mana? Yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan itu salah satu namanya adalah Faruk Sianipar. Ada namanya Kurismoto. Kau tanya kayak mana? Masuklah sekolah PAUD. Jangan aku yang kau susahkan. Udah nanti ku potong jajanmu ya. Ku potong jadi 2.000 aja. Nggak bisa 2.500. Kayaknya agak lain kau ya. Makin dibanyakkan jajannya makin bertingkah. Disuruh nyawa jadi ikut-ikut bodoh. Nggak boleh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telan dulu dedaknya itu. Ya Bang Faruk. Tolonglah bang kasih lebihkan duit jajan biar bisa mereka beli aqua. Jangan dihadapkan kayak gini-gini bang. Bang, rektorku baru kemarin manggil aku loh bang. Uni datang ke kantor. Datang aku ke tempat rektorku bang. Bang, aku duduk depan rektorku bang, bercerita tentang bagaimana dunia perapologetan dan materi-materi dialektika lintas agama yang nanti akan aku buatkan buku pengantar untuk kampus bang, bukunya bang. Bang Faruk diamkan aku menghadapi adik abang tadi tuh. Dikerjainya aku. Bang jangan kayak gitu ya. Tersakiti jiwaku. Lanjut. Ya silakan saudara-saudara Kristen yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ya Grace. Ya waalaikumsalam. Ya.
Ya, muslim dan Kenapa muslim, Bang. dibuat statement seperti ini? Dia sini membahas tema-tema dia dalam ini kan Tuhan open gentar takut mati. Ya karena memang ada begitu Bang tulisannya di Bible. Kayak mana lagi? Takut mati itu karena apa dulu? Itu kan kalau kita membahas. Nah itu yang kami pengen tahu. Nggak Nah, tahu Bang itulah Paru jelas. pun nggak tahu. Bang Paru itu salah satu orang yang kuanggap apa ya, senang aku lihat dakwahnya di TikTok. Tapi dia pun nggak mampu menjawab kenapa Yesus takut mati. Itu pun yang menjadi pertanyaan kami. Makanya kami bertanya-tanya sampai sekarang Bang. Kenapa Tuhan kalian takut mati? Kalau Mbak Uni Rifa itu udah tahu ya. Nggak Sebenarnya tahu itu cuman Bang. karena- Udah hampir cuman- 6 tahun aku cuman diskusi, karena- nggak tahu. Cuman karena nggak berterima. Memang kalau saya perjelaskan nanti memang nggak menerima. Memang itu. Ya udah kalau gitu nggak usah hak dijelaskan lah Bang. masing-masing. Kalau Abang, ya kalau Abang sudah tahu kalau Abang menjelaskan kami nggak terima, jangan Abang jelaskan. Terus Abang naik ke sini ngapain? Mau Ya, menjemput memang Margaret sih, tadi, udah turun dia. Enggak, bukan. Tapi ini Terus? meluruskan topik ini kan Tuhan Oteng gentar takut mati, bukan soal takut mati. Kayak mana yang lurusnya Bang? Kayak mana yang lurusnya? Mana ada Tuhan itu takut mati? Ada Bang, Yesus gentar itu ada ayatnya ini. Kok mana ada Dia pula ya? tahu ketika dia disalibkan Nih, itu nih. kan takut dia kan, merinding ketika dia berdoa itu kan. Ya berarti Kita takut bagi dia kemana? kan? Itu kan Apa yang mau kau luruskan? Yang takutnya di situ yang apa dulu? Bang, janganlah jadi salah satu cemilan Ya'juj dan Ma'juj. Yang jelas lah kalau ngomong. Mana yang diluruskan? Tuhan Oten gentar takut mati. Abang bilang iya, dia takut. Apa itu bukan meluruskan, itu membenarkan Abang. Janganlah dikerjai kami umat Islam ini loh Bang. Bang, janganlah main-main. Kalau mau lomba-lomba bodoh-bodohan, aku sama Margaret tadi udahlah Margaret aja yang menang. Itu kan Hmm. kan pakai dasar tadi itu kan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu dia berdoa kan sepertinya rasa takut di situ kan, tapi tidak ada secara eksplisit di situ dia takut. Atau ada eksplisit, Pula ada rasa eksplisit takut artinya di situ? apa menurut Abang? Ya, ini nih. Aku nggak Ada ngerti ayat eksplisit eksplisit artinya apa menurut Abang. Coba Bang. yang secara terang-terangan dia Iya, takut. apa gitu yang loh. dimaksud eksplisit itu kayak gini bukan? Bang, eksplisit itu kayak gini bukan? Ia sangat takut dan gentar. Ini eksplisit nggak namanya ini? Ini eksplisit atau jangan-jangan ini mak bullshit? Ini implisit atau jimblisit atau jumsuit? Bang, menurut Abang apa ini, Bang? Bunda, gini Bunda. Apa, Ini. Maksudnya, bilang kan eksplisit. Apakah masuk eksplisit itu kayak gini, Bang? Ah, Ini gini. eksplisit atau amridisit, Bang? Atau jangan-jangan ini tulbosit, Bang? Nggak ngerti aku. Ini apa ini? Bang Paru lah, Dari Tuhan adik-adiknya Yesus pun itu mirip. parah Itu kali loh Bang Paru. ada- Baru tahu aku, Bang Ada Paru. dua dinatur Loh. dalam dirinya. Kita nggak tahu dinatur Tuhan. Ya, berarti Maka kan kita nggak sudah bisa. lah. Makanya kita hanya menyimpulkan aja bahwa dia takut. Dinatur itu kan tak Tapi dia takut. tahu di dalam dirinya itu ada dinatur. Dinatur yang takut itu. Iya, tapi dia yang- takut yang memang. mana? Yang mana? Sebagai manusia, natur manusia takut. Yang Ya udah, berarti manusianya Yesus yang manusia takut. bukan Tuhannya yang takut. Ya Yesus yang Yang manusia. manusianya yang takut. sama dengan kita Ya takut. udah. Ya takut lah. Ya Ya udah. takut lah, makanya Yang manusianya berbuat itu begitu. iya udah memang. Iya terus Ya Bang. kan, tapi Abang kenapa lucu ini banget ngajak salah? aku main-main lagi. Ah? Oh, nggak masalah. Oh jadi yang manusia itu Bisa. bukan Tuhan. Bang Paru, gantilah ini Bang. Yesus itu bukan Tuhan Bang Paru. Oh, siapa bilang Yesus Bang bukan Paru, Tuhan? gantilah. Kayak mana Bang ini dikerjainya pula? Aku tadi Bang Paru dikerjainya sama Oten. Tadi bukan Tuhan, sekarang betul. Apa ini? Apa sama jangan- Oten? jangan-
Jangan ditiadakan dinaturnya, Rifa. Dinaturnya itu jangan ditiadakan. Kemana Gimana kan sih? dinaturnya Katanya itu? tadi manusia. Siapa yang takut sekarang kutanya, Bang? Aduh. Masalahnya, Rifa, dinaturnya itu Bang kan Paru, banyak- tanggung jawab Bang Paru nih. Bang Paru, tanggung jawab. Dikerjainnya aku sama Bang Paru ini. Bang Paru ini jahat kali loh, dikerjainnya loh aku di koma dia loh. Kayak gini adik-adik yang disuruhnya aku untuk obati nih. Kayak gini pula Bang Paru ini ditinggalkan nyawa. Bang, jangan cari dedak dulu. Udah ada dedak itu kan, Bang. Udah banyak Bang Paru, tanggung jawab dulu. videomu ini. Udah saya tengok Yang mana? sama Esra, sama Alhamdulillah. Eas. Iya, saya iya, tengok Masya semua. Allah. Nonton Abang? Waduh. Nonton? Waduh, Tapi saya kayak lihat mana? dulu saya lihat kapasitas Rifa masih Masih rendah apa? gitu kan. Tapi makanya Oh, masih rendah. Oh, Dinatur masih itu rendah. kan harus tahu dulu. Iya. Nah, saya tanya dulu. Dwi Natur itu si Dwi sama si Natur gitu. Satu Nah, si Dwi, itu itu si lah. Natur gitu maksudnya. Jangan dibagi-bagi. Nggak tahu aku. Apa arti Dwi Natur, Bang ya? Kira-kira apa ya, Bang ya? Aku yang taunya Bang, aku tahu, Bang. Duit yang aku tahu. Kalau Dwi Natur emang artinya apa, Bang, menurut Abang? Dinatur yang ku bilang. Ya Allah, diantar. Apa artinya itu? Nah, itu. Duit dua turir, apa Bang? Apa? Terserahmu lah, Duit terserah Nur. kamu ngomong, terserah kamu bicara apa, tapi Apa? dinatur. Nggak ngerti. Duit Nur, donatur. Aku taunya donatur, Bang. Donatur maksudnya. Apa artinya donatur Begini, itu, kita Bang? akan memberikan edukasi yang baik di sini. Kita harus memberikan edukasi yang Iya. baik. Bukan Kayaknya aku harus sekolah lagi nih, Bang. Iya, silakan Abang ajarkan adik ini ya. Tadi Abang Paru mengajarkan adik-adiknya. Sekarang Abang lah ngajarkan adik Abang ini yang manis ini ya. Coba Abang ajarkan apa maksud Dwinatur itu, Bang. Silakan Bang. Adik baru tahu itu. Apa itu? Dinatur itu kakakku sayang. Ih, Itu kakakku ada sayang. Bang, dia tengok-tengok di bini dulu, dalam Bang. pribadi Tengok-tengok binimu dulu, Bang. Yesus. Disumpalkannya dedak ke mulutmu nanti kau bilang-bilang sayang sama aku, Bang. Tengok-tengok binimu dulu. Takut aku disantetnya aku nanti. Gimana? Akademi kalau dialog. Tadi aku akademi nggak boleh. Sekarang aku mau akademi, Bang. Kayak mana Bang ini loh? Aku cuma nggak mau nanti dikeplak muka Abang nanti sama bini Abang. Jangan panggil sayang. Panggil aja adek atau kakak gitu, atau uni atau ibu gembala. Ibu gembala pun nggak apa-apa lah. Ibu gembala aja. Enggak, kalau di Al-Quran itu ada orang suci. Nggak tahu Bang, siapa tuh orang suci di Al-Quran, Bang? Oh, masa nggak tahu ya? Itulah Bang, kadang-kadang aku nih ya Bang ya. Yang mana itu Bang? Siapa orang sucinya itu Bang? Begitu ya. Iya begitu, iya Bang. Kalau Nabi Muhammad itu pernah dia bilang dia sesat. Nabi Muhammad pernah dibilang nggak tahu aku Bang, di mana tertulisnya itu ya Bang ya? Aku agak di longor-longor surah sejak bertemu Al-Fatihah. dengan Bang, sejak tadi Kalau ketemu nggak sama salah Margareta surah Bang, Al-Fatihah. longor aku. Nah, Al-Fatihah. Kalau nggak Apa ini salah Bang? itu Tadi ayat Dwinatur, terakhir terus lari ke itu. sesat, Ada lari di ke situ Al-Fatihah. Bang, Abang kenapa kayak gini? Tadi kita bicara tentang Dwinatur, belum adek dapat ilmu dari Abang, udah lari ke surah Tapi Al-Fatihah, karena- belum dapat, karena udah lari ke sesat. Nggak ngerti adek maksud Abang. Gini aja ya, Abang sama Abang Dwinatur dulu Bang. Adek mau dulu adek pernah pakai sampo natur. Karena gara-gara Agnes Monica bilang, "Gue jadi duta sampo lain." Nggak bisa. Adek belilah sampo natur. Apakah itu maksud Abang? Apa yang Abang maksud itu? Makanya kan kamu ini mengabaikan kan. Masa nggak ada yang kau bilang siapa natur, donatur, dinatur, di segala macam yang kau bilang. Apa kalau itu. gitu? Di dewe Abang ngomong apa tadi? natur.
Nah, tahu nggak deh? Oh, di DWI. Sendirian dia. Oh, bahasa Jawa rupanya di DWI. Oh, di DWI. Oh, ternyata abang bahasa Jawa dari tadi ngomong di DWI kowe. Di DWI nature. Nature di DWI. Oh Udah gitu. kan, bersih Mungkin Bang sekarang Moto begitu gitu, bisa kan. bahasa Jawa nggak Bang Moto? Ada yang nggak bisa Bang? Udah. Bang Moto bisa bahasa Jawa, ada yang nggak bisa. Di DWI ada nggak Udah. iso Bang? Iso aja Jawa. Merokok jinggo. Selesaikan dulu jelas ya. Apa? Sekarang pertanyaanku saya tanya balik. Ya, boleh ya. Apa? Udah kamu kasih pertanyaan, saya bertanya nih, boleh nggak? Kira-kira. Tapi belum dijawab. Ya udahlah kalau gitu apa? Udah saya Kau pun jawab di sini tadi, ngapa? kau belum dijawab. Boleh. Kau di sini suka-sukamu. Suka-suka kau di sini Bang. Enggak Bang Faruk suka-suka lagi aku hati lah, dia. udah dijawab tadi itu loh, bukan suka-sukaku. Iya suka-suka. Iya suka-sukamu Bang di sini Bang. Makan dedak pun boleh di sini Bang. Silakan. Enggak suka-sukaku. Pernah enggak Nabi Muhammad ya dia bilang ini aku tersesat. Nggak tahu aku tuh Bang. Ada Itu rupanya kayak gitu bahasa Nabi Arabnya Muhammad itu bilang. Doli apa itu doli? Di mana itu? Di surah Doli-doli. Al-Fatihah, Kok bawa itu doli-doli pasal Bang? terakhir. Bang udah ketutup rumah doli Bang. Abang mentang-mentang sering kesana aja nggak bawa doli. Gini, kamu memberikan Apa? kamu jadi narasumber ini atau bagaimana ini atau mau Narasumber. Oh ini maksudnya sumber air so dekat. Oh itu dulu. Aku suka kali nyebut-nyebut itu. Sumber air so dekat. Itu. Ya. Bang Faruk kalau ngerjai orang jangan tanggung-tanggung. Keren aja Bang buka koma, nggak usah Bang muncul-muncul lagi. Adek-adek Abang buat dikerjainnya adek. Pokoknya gitu sesama adek jangan dikerjain lah adek. Apalagi ini adek Abang Faruk satu ini. udah enggak Ya udah jangan debat kita Bang. Iya memang nggak ada bobotnya dari tadi ku tengok. Ngapain debat? Adek nggak mau debat Bang. Nggak boleh sama dokter adek debat-debat. Dan ya Bang Moto. Bang Moto pun kayak gitu. Ya, Hah? ya pergi. Turun dia. Makan adek dulu ya Bang Moto ya. Ya, Bang Moto. persiapan. Tanggung jawab. Kita tunggu satu lagi nih Oten mana? Otentik. Adek bukan moderator. Lucu-lucu ya kawan-kawan Oten kita ya. Bisa kita kalau sering diskusi sama orang Kristen bisa lama-lama Moderator kita. itu Uni moderator loh. Dari tahun 79. Oh iya ya. Iya, selamat siang Kusnadi. Sebelum Abraham. Rifa, ini. Ada kawan Kus lama Nadi. kita, Kusnadi. Waduh, sebelum Abraham ada kita udah ketemu. Mangkus apa kabar? Masih longor? Masih lah. Ya gimana Bang? Gimana Bang Kusnadi? Kelongoran ini masih abadi sampai selamanya? Saya itu Maguro, di situ lihat judul. Kita mau Patmos, makhluk Pulau Patmos. Nggak mau bahas apa judul? Iya, kita justru kan Maguro, kita mau Biarpun Patmos. ganti namanya Makhluk pakai Pulau apa, Patmos. tapi kenal kok Kusnadi lah. Ya silakan Uni. Ya, sorry, nggak apa-apa. Aku tutup cam ya, Mangkus. Ya, Mangkus aku tutup cam ya, Mangkus ya. Silakan Mangkus. Mau kesini mau ngapain? Ya, itu kan ada judulnya, katanya Tuhan itu gentar, takut mati, ya. Nah, saya ingin menjawab. Iya. Terus Mangkus? Menjawab? Oke, silakan dijawab Mangkus. Jadi gini, kalau Yesus sebagai Allah datang dalam rupa manusia itu bukan bohongan. Yang namanya manusia ya memang dia mempunyai sifat manusia, yaitu makan ikan goreng, ya. Kemudian menyusui, bukan menyusui ya, menyusu kepada ibunya, kemudian dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa dia manusia. Ya termasuk ada sesuatu kegetaran pada saat dia akan disalib. Dia tahu besok akan disalib, itu yang membuat dia jadi takut. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah, tapi membuktikan bahwa dia manusia seutuhnya. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dengan mengambil rupa manusia. Manusia yang benar-benar manusia, bukan bohongan gitu.
Ya jawabannya gitu, Rifa. Kan sederhana. Jadi mau dibilang Oh, ganti judul. Oke, terima kasih. Makasih banyak. Aku udah paham. Bang Faruk tolong diganti judulnya. Salah judulnya itu, Bang. Judulnya itu, Bang, Tuhan Oten adalah manusia yang takut dan gentar. Gitu ya, Bang Kus ya. Kita ganti judul. ya dia Tuhan Oten adalah manusia yang takut dan gentar. Tapi kepanjangan. Ya. Iya. Iya, kita ganti seperti yang Abang jelaskan. Ini Ripa, Ya. Ripa, kalau dikatakan Karena manusia semua yang manusia begitu, nggak semua manusia loh. Itu kayak diceritakan tentang Daud dan Samson, ya. Dia nggak gentar loh. Masa yang Yesus yang katanya Tuhan jadi manusia kok gentar terhadap masalah ini? Gimana tuh? Karena dia Tuhan Oten, Bang. Dia Tuhan Oten masalahnya. Bagus sekali pertanyaan. Silakan. Nah, kalau Daud Tuhan Oten agak beda memang. tidak tahu bahwa dia akan mati. Kalau Yesus kan tahu bahwa dia akan mati, itu yang bikin gentar. Oh, justru karena dia tahu dia akan mati, makanya dia gentar. Iya, dia tahu bahwa Lebih akan enak nggak besok tahu bisa ya? mati. Makanya sebaiknya orang Jadi makanya dia takut. lebih baik orang tuh tidak tahu daripada dia tahu besok mati. Hari Lebih ini enak. dia bisa jadi Lebih baik nggak tahu kayak manusia. Nah, itu beda. Oh, kalau gitu sangat nggak enak kali jadi Tuhan ya, Maha Tahu. Akhirnya dia tahu kalau dia akan mati, jadi dia ketakutan. Wah. Iya, dalam rupa Udah kita manusia ganti itu judul yang aja ya. Ya. Ya udah, Jadi saya ganti manusia judul itu deh. berat sekali. Teman-teman maaf. Iya, makanya saya bilang dulu. Teman-teman kita ganti judul, tapi karena kepanjangan, anggap aja kalian udah melihat judulnya terganti ya. Judulnya sekarang adalah Tuhan Oten adalah manusia yang ketakutan dan gentar. Ya, nggak masalah. Sepakat Bangkus? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Berarti sudah divalidasi sama saudara kita ya. Ya. Bang Kusnadi, Sudah Bang dibenarkan. Kusnadi. Silakan mungkin. Yang abang Silakan bilang Bang Bejo. tadi, yang kata Bang Kusnadi tadi dia tahu itu sejak kapan, Bang? Dalam Bible kayaknya dia tahunya setelah di Getsemani itu berdoa. Setauku ya. Sebelumnya apa dia tahu, Bang? Di dalam Markus itu kan Yesus tuh pernah menyampaikan bahwa dia akan mati di salib dan 3 hari akan bangkit. Ya, contohnya dia memberitahu bahwa seperti tanda Yunus. Kemudian Petrus mengatakan jangan, katanya. Terus kemudian ditarik Petrus itu dan katanya enyahlah hai iblis. Jadi artinya Petrus dirasuk iblis supaya Yesus jangan disalib. Jadi Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalib. Ya. Nah, itu kan munculnya setelah adanya Imam Kayafas ya untuk mengerahkan para imam Yahudi, Bang. Sebelumnya apa dia tahu? Dia sudah tahu. Lah kalau gitu dia Dari mana? ngapain Di mana? tanda Yunus, dari tanda Yunus ya. Aduh, ayat. Oh, tanda Yunus belum tentu dia, Bang. Tanda Yunus itu kalau Abang baca ya, anak manusia, Bang, belum tentu dia. The Son of Man, anak manusia. Dia nggak bilang saya, bukan. Dia nggak bilang Yesus, enggak. Anak manusia, bisa saja anak manusia itu siapapun, Bang. Belum tentu dia. Ya kalau gitu siapa selain dia? Ya buktinya hilang pada masa itu yang mati Ya. Yudas, Bang. Nggak yang seperti itu 3 hari mati dan bangkit. Ya kalau abang bilang bukan Yesus siapa? Dalam Bible yang ada, Bang, yang betul mati jadi itu nggak Yudas tahulah yang gitu ya. diceritakan. Udah. Enggak, dalam Bible ada Yudas, Bang. Bukan nggak tahu. Yudas, memang Yudas bangkit. Iya. Bukan masalah bangkitnya, Bang. Kalau dia takut, dia tahu dia akan bangkit, dia nggak takut, Bang. Nggak perlu takut dia harusnya. Dia kan tanda Abang jadinya Yunus. berasumsi Yunus kan ini. katanya 3 hari, artinya dia di dalam perut. 3 hari 3 malam Yudas mah anak nggak begitu. manusia berada dalam perut bumi, bukan mati, Bang. Dia nggak bilang mati loh, dalam perut bumi. Seperti Yunus hidup Makanya di jadi dalam perut ikan. lucu Yesus dibolak-balik sama Yudas jadi lucu gitu. Yudas bunuh diri. Kalau dia ngikut di tanda Yunus, Bang, Yunus itu nggak mati, Bang. Yunus itu 3 hari 3 malam mati nggak, Bang? Nggak mati, Bang. Nggak perlu takut dia. Yunus itu mati. Dia masuk ke Di mana ada Yunus mati, Bang? Di kisah di mana ada? Coba Abang buka lah yang kisah Yunus. Masa banyak kisah Yunus itu. Di mana dikatakan dia mati? Ada mati, dia mati. Di mana Yunus mati? Coba Abang baca lah, Bang. Kisah Yunus itu, Bang. Aduh, nanti saya cari dulu dah. Saya nggak nanti dah pelan-pelan ya, karena saya Nggak juga mati, Bang. 3 hari 3 malam. Ya, kalau ada Dia bilang mati, ikan, Anda dia buktikan berdoa, dan akhirnya dia selamat hidup. Nggak mati, Bang. ya nanti saya cari Gimana, dulu Bang? ya. Saya cari, tapi Anda buktikan dulu deh. Katanya nggak mati, coba buktikan. Loh, yang susu saya Surat bertanya Yunus, pada surat Yunus 2 nomor 1, Yunus itu berdoa dalam perut ikan. Orang berdoa itu bisa mati. udah saya sorry, bacakan orang mati tadi. bisa berdoa. Karena satu ayat yang Anda baca. Loh, itu Yunus ngapain itu di perut ikan? Yunus 2 nomor 1 itu.
Bentar, saya cari dulu ayatnya. Sebentar. Lanjut Bang Bejo. Iya. Kalau tentang Tolong nanti takut, jadi nggak takut panggilkan Pak harusnya. Purnomo aja nanti. Pak Purnomo. Coba Kayaknya nomor ada satu baca solusi itu. ya Bang Mutu. Jangan di karang-karang Bang, jangan berbohong lah. Bang Bejo, aku mau ngomong sama Bang Bejo, boleh nggak? Iya. Kenapa tuh? Bang Bejo, Ah. Bang Bejo, Oi. coba Bang Bejo ya, misalnya abang tahu abang mau mati nih, tapi abang tahu kalau abang dibangkitkan, takutnya abang mati? Oh, malah jadi merasa hebat Bang. Kalau takut. Nggak, kalau abang. Kan gitu. Iya, kalau aku kayak Iya, gitu ya. aku Agak kan lain preman dong orang ini ya, Bang, ya. Mati hidup lagi, berarti aku ya berani lah, nekat lah. Oh, mati reman lagi. kan? Sudah Kalau reman. aku juga loh Bang, aku kalau tahu kalau aku mati Bang, terus aku tahu kalau aku bangkit lagi dari ketiga Bang, oh apa kau, kayak gitu aku Iya, Bang. aku tantangin orang Takut semua, aku Bang, karena tahu agak lain memang kalau mati orang ini ya Bang ya. lagi. Iya, agak lain mereka Rima ya Bang. percaya Bang panggil Pak Purnomo aja Bang. Rifa. Aku? percaya Oh kamu sama ngomong sama Quran aku, nggak? Mangkus? Iya. Rifa percaya sama Quran nggak? Oh iya dong, percaya dong sama Al-Quran. Al-Quran Percaya menjadikan dong. kamu diselamatkan dari neraka. Itu kitab Yunus 2 nomor 1. Yunus katanya mati dalam perut ikan. Kitab Yunus belum selesai. Oh, belum selesai ya. Nanti saya cari dulu. Itu ada di kitab Yunus 2 nomor 1. Yunus tuh berdoa dalam perut ikan. Iya, aku mau mamam dulu ah. Saya bilang tadi dia berdoa. Oke, ya saya baca ya Yunus 2 ayat 2. Ya. Yunus 2 nomor 1. Nomor 1 ya, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh si Yunus ini ya? Orang mati bisa doa gak? Kus. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Jadi dia ada di tengah-tengah dunia orang mati. Orang mati bisa berdoa nggak? Kus. Ya. Orang mati, kalau Bisa orang berdoa mati, nggak? kalau ada di dalam dunia orang mati, itu artinya rohnya ada di situ dan dia tahu bahwa dia namanya juga dunia orang mati. Iya. Dan Orang mati dia itu- mati berarti gimana sih? Oh, orang mati bisa berdoa? Ya baca pada waktu Lazarus dan orang kaya mati kemudian dibawa kepada Abraham, itu kan mereka ada berbincang-bincang, berarti Lazarusnya- ada perbincangan antara Lazarusnya berdoa. Lazarus, Abraham dan juga orang kaya. Itu membuktikan bahwa ada dialog di antara mereka. Kok Anda Iya. juga percaya Orang mati siksa bisa berdoa kubur jadi kok? jatuhnya. Berarti siksa kubur Anda pikir nggak hidup gitu, nggak ada pembincangan, nggak merasa nyeri? Enggak. Orang mati tuh bisa berdoa. Itu dulu, iya atau tidak? Ini kan pertanyaan tertutup. Iya, Iya atau bisa tidak? aja, Bisa. bisa dong. Dia Oh, berarti berdoa, dia- mengatakan berarti- aku di dunia orang mati kepada Tuhan, dia bicara. Ya memang begitu ayatnya. Orang mati bisa Jadi berdoa. artinya Anda percaya siksa kubur? Siksa Orang kubur mati nyeri bisa nggak? berdoa, Ya gitu masa ya? sekarang orang mati nyeri nggak? Gitu ya. Orang Yunus jadinya mati di situ ya. Ya itu namanya ya, di sana memang tidak dijelaskan bahwa dia mati, tetapi Loh, tafsiran. kenapa kamu menjelaskan bahwa dia mati? Ya karena dia ada di dunia Nah. orang mati. Di situ kan jelaskan memang dia mati. Jadi kalau dia Gus sekarang Nadi ada sendiri di bilang dalam dunia saksi tadi dia tuh mati. kubur, Gimana apakah ceritanya dia waktu hidup itu? enggak? Gimana tuh? Kok Makanya jadi kalau si Gus sana Nadi tuh nggak ada jangan nggak ada salah perubahan kata. dari zaman WA dulu? Nggak ada perubahan apa sih Gus? Rasanya nggak tahu yang Anda maksud apa, saya nggak ngerti sih. Kok gini-gini aja Zaman sih? Gus? WA, maksudnya zaman WA kapan saya? Wah, Gus Nadi sok-sok pura-pura belaga pinter nih anak. Ini Bang Moto panggil Pak Purnomo aja, karena aku udah bilang tadi. Oh ya, gini Bang Moto, aku mau ngomong nih. Lanjut ya. Jadi Yesus itu datang ke dunia orang mati, ternyata mendengarkan doa-doa orang mati, pengen diselamatin Bang Moto. Nggak ada benar. Makanya dia pergi ke alam maut, Bang. Oh, Diam dulu dong, Kus. Aku lagi ngomong sama Bang Moto. Iya. Aku lagi ngobrol sama Bang Moto, sama saudara aku. Pantesan lah Yesus itu harus mati dulu, Bang. Karena dia ternyata dia selama ini mendengarkan arwah gentayangan untuk minta diselamatkan, mungkin, Bang. Cenayang Dalam nama itu. Bapa Putra Roh Kudus. Di dalam kuburan mereka berdoa semua dalam nama Bapa Putra Roh Kudus katanya. Oh, Makanya Yesus jemput mereka, Bang. Jadi Cenayang memang di Kristen itu. itu, Bang.
Enggak, kata sikus kan. Kata sikus kan orang udah mati-mati itu cuma pada berdoa tuh sama Tuhannya tuh. Selamatkan aku Tuhan, selamatkan. Padahal dia udah mati. Tapi nggak boleh mendoakan orang mati di Kristen ya bang. Tapi orang mati karena berdoa sendiri. Gitu. Jadi Yunus itu mati. Sejak zaman purbakala sampai sekarang baru kali ini aku tahu kalau Yunus itu mati bang. Baru ini aku dengar orang Kristen bilang Yunus mati. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, Bang, Bang Moto, aku takut ngobrol sama Mangkus lagi. Kenapa? Aku takut nanti alkobokan ku minum, Bang. Biasanya aku kalau habis debat sama Oten, ngelawanin Oten, Bang. Kalau nggak sampah ku acak-acak, dinding ku panjat, alkobokan ku minum. Jadi aku ngomong sama Bang Moto aja ya. Ya, aku ngomong sama Bang Moto aja. Bang Moto bisa nggak bilang sama Maguro? Gak usah berdoa kau di bumi. Nanti aja kau ketika udah mati berdoa minta selamat sama Tuhan. Ngapain kau sekarang hidup capek-capek? Buat aja maksiat banyak-banyak. Kan bisa nanti berdoa setelah mati. Bang, bilangin kayak gitu bisa nggak bang? Ya, makasih ya bangku. Iya, jadi nggak usah capek-capek berdoa dalam dunia ini. Jadi ntar aja nunggu mati. Kalau Yunus mati yang ke Niniwe siapa ya jadinya? Itu Yunus rohani. Yang di kitab Yunus pasal 3 ya, yang udah masuk ke Niniwe kan? Iya, Niniwe setelah itu. Ya, lanjut. Bukan Yunus, Bang Bejo. Oh, Bukan, ya? Bang Bejo ini pun salah-salah. Itu bukan Yunus. Bang Bejo harus pahami itu. Itu namanya Yonah. Bukan Yunus. Ya, Jonah. Namanya Yonah. Pelan-pelan, nanti keselak. Rifa. Pindah ke KJP ya. Ya. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku takut nanti minum kobokan. Aku mau ngomong sama Bang Bejo aja. Jangan Ya. nanti keselak kamu, Maaf ya. Rifa. Aku dulu waktu aku sering debat-debat sama Oten, setiap malam tuh aku kalau nggak ngajak-ngajak sampah, kalau nggak aku nggak manjat-manjat tembok. Aku mau bertobat. Jadi aku kalau ngomong sama saudara-saudara aku aja, sama Bang Bejo, sama Bang Moto. Aku takut nanti alkobokan aku minum sejak ngomong sama kamu. Dulu waktu habis debat sama kamu, waktu nanti di saya grup WhatsApp buktikan tuh ya, supaya nggak itu minum. abis itu aku ngereok, makan beling, tari bayi, ya. Mungkin lagi Jadi hujan. gini, Guru ngomong sama Bang Moto aja biar Bang Moto yang lewatin. lagi Ya, ngomong sama- Guru ngomongnya sama Bang Moto aja. Memangnya Aku maunya ngomong sama Bang Moto, nggak mau. Emangnya aku Ah, haram? iya nah, enggak bukan haram. Nah, iya kamu memang nggak najis sih, tapi kamu pemakan yang haram, ya. Kamu telah menggabungkan Roh Kudus dengan babi, soalnya kamu makan babi kan, ya. Bang Moto, tolong wakilkan aku. Aku coba bilang sama si Kusnadi. Jadi Kusnadi kalau di dunia ini berbuat maksiat aja, karena nanti bisa berdoa ketika udah mati. Capek-capek di dunia ini ngapain baik-baik? Lagi Tuh, Bang, jadi kau jadi ditebus. koruptor aja. Dia ditebus. Dia ditebus. Gini loh Rifa. Bang bilang sama dia, Bang, aku nggak mau ngomong sama dia langsung. Aku takut minum air kobokan nanti, Bang. Aku biasanya kayak gitu kalau ngomong langsung sama orang Kristen, ya pendebatnya. Aku tuh langsung ini, Bang, langsung longor. Aku takut. Aku ngomong sama Bang Moto dulu, Bang Moto sampaikan ke Kusnadi nyampaikan ke Bang Moto, baru sama aku. Bang Moto coba bilangin sama si Kusnadi. Bilang gini, Kusnadi, nggak usah lagi baik-baik di dunia, udah korupsi aja biar duitnya banyak. Nanti juga bisa berdoa pas sudah mati. Bang, sampaikan tolong ya, Bang. Kan ntar dia jawab ditebus aman gitu. Aman. Nah gini Rifa, meskipun Yunus ataupun kita di dalam dunia mati itu bisa berdoa, tetapi untuk Ada suara percaya saya. kepada Ngomongin Yesus sama aku sama Bang Moto. Ngomongnya sama Bang Moto biar Bang Moto yang nyampein. Jangan, Kus. Aduh, Aku jangan nggak minum benci minum sama air kobokan aku nih. Nanti aku manjat tembok adek nih. Cuma ngomong sama Bang Moto dulu. Nggak sama Bang Moto, nanti Bang Moto nyampein ke saya aja aku. Gus, nanti saya sampein Gus. Ya udah. Sekarang Rifa ini dulu deh, makan dulu, habisin deh makanannya. Ya udah ngomong ke saya aja, nanti saya sampein ke Rifa. Udah kamu ke. Jangan sebutin nama aku sama Bang Moto. Ngomong sama Bang Moto, nanti Bang Moto nyampein ke aku. Biar aku klik sama Bang Moto, nanti aku sampaikan lagi. Kamu jangan ngomong. Aku setiap kamu bicara nama aku tuh aku langsung pengen manjat tembok. Ya, lanjut. Lila Kusnadi Gerak tuh Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya nih Moto. Rifa udah jangan ngomong lagi. Aku Ngomong nanya apa, Moto Mbak Rifa? aja. Terus saya Saya sampein. nanya aja. Jibril itu sama dengan Gabriel nggak? Nanya dulu tuh. Ya, Jibril itu sama dengan Gabriel nggak? Moto. Ini boleh jawabnya nggak tuntas kayak Kusnadi tadi kan? Nggak tuntas jawabnya kan? Boleh ya berarti ya? Boleh. Loh, memang saya Ya, tadi nggak boleh berarti, tuntas. karena nggak tuntas lah. Orang nggak membuktikan kalau Yunus mati kok. Loh, Karena ayatnya kalau dia mati. kan saya udah bilang. Enggak, di dia, dunia itu, orang dia mati. hanya berkata berdoa dari dunia orang mati, dia masih hidup, dia berdoa kok. Ada nggak orang hidup yang Itu ada nggak di dunia membuktikan orang dia mati.
Jama jasadnya. Ketika dia berkata menyerukan kepada Tuhannya dari dunia orang mati, berarti dia masih hidup. Siapa bilang dia mati? Di mana ada itu menjelaskan dia mati? Ya. Orang dia sedang berdoa kok. Dan ternyata doanya dikabulkan. Dia dikeluarkan oleh ikan saya ke darat. jawab. Sekarang jawab Dan dia ke Niniwe berikutnya kisahnya ada. Gimana sih? Jibril itu Gabriel bahasa Ibrani. Gabriel Kenapa bahasa keduanya Ibrani. berbeda? Jibril bahasa Arab. Keduanya Bedanya di mana? Bedanya di mana? Gabriel mengatakan Yesus Tuhan dan akan mati. Jibril mengatakan dia. Oh, mana ada Gabriel mengatakan Yesus Tuhan? Jadi Di mana artinya dia berdusta gitu. Di mana Gabriel menyatakan Yesus Tuhan? Gak ada. Ya ampun, itu Ngarang. di Lukas 1 ayat berapa? 31 Ayat 3. ya? Ayat 3. Ya itu 11. Yesus Kristus Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Kristus Tuhan Dia itu tidak direstui Tuhan, bukan berarti dia Tuhan. Memang Kristus artinya apa? Diurapi Tuhan. Kristus Tuhan artinya apa? Kristus apa artinya? Kristus artinya apa Kristus? Kamu Kristen dari kecil sampai Kristus itu tua, nggak Mesias, ngerti kata artinya Kristus. raja Kasihan segala kali. raja artinya. Di mana kejelasannya Kristus raja segala raja? Artinya Kristus itu apa? Kristus itu Mesias artinya. Mesias itu artinya apa? Ya, Mesias artinya Mesias apa? itu artinya yang diurapi, yang artinya Ya udah, diurapi siapa sebagai ngurapi? raja. Siapa yang mengurapi? Raja. Siapa Siapa yang yang berani mengurapi mengurapi Tuhan? Siapa yang berani mengurapi Tuhan? Pencipta. Tuhan pencipta, diurapi pencipta. Ada berapa Memperkenalkan suaranya dari langit. Mabuk kau. Pada waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu udah pengakuan sang pencipta, mau butuh siapa lagi? Kau udah Yang salah lebih dari paham, kok karang kemana-mana ketawa-ketawa cuma orang gila lagi kau. pencipta? Siapa yang lebih tinggi dari pencipta? Hah? Yesus. Kalau pencipta Makanya sudah nggak mungkin mengatakan, dia "Inilah direstui anak yang oleh- kukasihi, kepadanya Nggak aku mungkin berkenan." Tuhan diurapi makanya. Logikamu kemana? Siapa Pencipta berani mengurapi itu Tuhan? yang mengurapi. Itu Mengurapi siapa? suara itu didengarkan banyak orang saksi pada waktu Yesus disalib. Mengurapi siapa? disalib, Yesus Nggak tanya dibaptis. itu, nggak tanya itu yang mengurapi siapa? Yang mengurapi itu adalah pencipta. Mengurapi siapa penciptanya? Mengurangi Yesus sebagai Mesias. Sebagai apa itu artinya Mesias? Tuhan. Jadi Jibril Dari mana itu Mesias artinya bukan Tuhan? Gabriel. Jibril itu Dari adalah mana makhluk yang Mesias nggak artinya jelas. Tuhan? Kau ngarang, nggak ada keterangannya dimanapun dia, terjemahan kamus, Mesias artinya Tuhan itu nggak ada. Di Kristen pun tidak. Orang Kok karang? Yahudi memanggil Yahweh dengan sebutan Adonai. Adonai itu Tuhan artinya. Salah, Adonai kok Tuhan. Iya Karang. dong. Salah. Adonai itu kok Tuhan. adalah Tuhan atau samanya dengan Kurios. Coba tanya ke orang Ya Yahudi, ngarang, kenapa dia Adonai panggil itu yang mulia, yang dimuliakan. Ya, Adonai itu sang mulia. Kok bisa pula jadi Tuhan? Adonai. Raja pun bisa Adonai, Tuhan makanya Lord. Musa bisa jadi Adonai, Ibrahim juga Adonai. Bisa karena dia di dunia. Tapi kalau di raja Karena segala hanya raja, tentang kemuliaan Adonai, bukan Tuhan. Eloah Oke, pernah tapi disebutkan pertanyaan Yesus saya, Eloah. kenapa Jibril tidak pernah mengatakan itu? Kenapa Jibril Jibril mengucapkan apa? tidak mengatakan bahwa Isa itu Lord? Kenapa? Siapa yang Berarti menyebutkan Jibril Isa bukan Lord? Gabriel. Kapan ada Gabriel menyebutkan dia Lord? Ya itu waktu datang Kapan? kepada Maria, kepada para gembala telah lahir bagimu Yesus bentar. Kristus Tuhan. Bentar. Bukan dia yang bicara, lu gembala yang bilang. Terus Beneran. di mana dipanggil Yesus itu dipanggil Adonai berarti Tuhan? Maksudnya gimana? Orang dipanggil Adonai itu Tuhan gitu. Adonai itu artinya Lord. Nah, terus? Kalau orang Yahudi manggil Tuhannya Lord. Iya, terus? Jadi Adonai itu adalah terminologi yang sudah dipahami orang Yahudi bahwa itu artinya adalah sang pencipta itu sendiri. Sang pencipta itu sendiri. Iya. Di mana Adonai itu sang pencipta itu sendiri? Bahasa Ibrani dia nih. Pada Bahasa waktu Ibrani dia ya, bangun tuh. Adonai pencipta itu kok datang jadinya terhadap kepada Tuhan. Adonai Elohim baru Tuhan. Abraham Kalau itu Adonai artinya nama orang Lord. itu bukan Tuhan. Ya, sebentar. Nanti bahasa Ibrani kau sama guru. Bentar ya. Di dalam Kejadian 18 nomor 3, di sini katakan apa? Serta berkata, tempatku aja agak nulis, makanya nanggung ini debatnya. Kejadian 18 nomor 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Abraham, dalam teks Ibraninya, sini katakan apa? Vayomer Adonai. Ini Adonai nih. Adonai kan? Iya. Jadi Abraham manggil Adonai. Bukan, Abraham dipanggil Adonai, ngaco. Ya, Abraham bisa dipanggil Adonai, tetapi Terus Tuhan sejak pada kapan waktu Abraham dia itu manggil Tuhan juga manggil Adonai. disembah? Katanya Adonai itu pencipta langit dan bumi. Lah iya.
Nah ini terus Nah, Abraham sekarang orang langit dan Israel bumi. panggil Adonai ngapain? Loh. Orang Israel manggil Adonai siapa? Dia manggilnya Benyamin. Manggil Abraham kok ini? Ini. Bukan, Rekodnya tadi apa? kan Anda tanya, Nah. kenapa manggil Adonai? Gila mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki dengan Abraham. Terus Abraham dipanggil sama Sarah dipanggil apa? Adonai. Tuhan, Ya. Adonai. Nah, pertanyaannya saya adalah kenapa Nah, orang Yahudi manggil Adonai. atas itu Adonai? Nah itu kenapa? Si Abraham dipanggil Adonai itu kenapa nggak disembah itu? Ini Adonai itu artinya Tuhan. Nah tadi katanya pencipta alam semesta. Kok mundur lagi sih? Terus orang Israel manggil Adonai itu bukan pencipta gitu? Itu Siapa Israel? kata ganti tetragrammaton, Naco. Iya. Artinya kata ganti itu apa? Kalau saya katakan kata ganti berarti itu adalah menggantikan kata itu. YHWH digantikan kata Adonai. Jadi yang dimaksud Israel waktu Nah, terus kapan Adonai. si Yesus dipanggil YHWH itu kapan? Malaikat mengatakan dia adalah Adonai. Ya elah, bangga banget Sarah aja manggil Adonai aja, sama Abraham aja biasa aja. Adonai punya dua makna, artinya Tuhan dan Tuhan. Kalau di dunia Versi Kusnadi gitu kan? Terus Nadi, versi Kamu bahasa itu cuma Ibrani, maunya penggunaan nolak, Adonai kepada tapi Tuhan. nggak Kalau paham, belakangnya Elohim, susah. kalau dia nama orang bukan Tuhan, tapi yang mulia masih. Nih, Kok nggak ngerti contoh bahasa ini. Ibrani, Kusnadi? Jangan ngarang lah kalau nggak Kristen itu ngerti. Belajar dulu bahasa Ibrani. Bentar, sebentar. Baru ngarang. Kayak Prabowo itu adalah presiden, ya. Kita pahami bahwa itu adalah juga Mesias. Kenapa? Karena kita percaya setiap pemimpin negara itu diurapi oleh Sang Pencipta. Makanya kita percaya Prabowo, kemudian Kores, Raja Daud, itu disebutnya adalah Mesias. Artinya dia Tuhan. Tapi kalau bicara Raja segala raja itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Sekarang Itu yang kapan? membedakan. Ini kapan? Nih lihat ya. Ini untuk proses pengurapan. Nah, di Keluaran 29 nih tata caranya nih. Jadi masalah semicha. Ya. Di Keluaran 29 nomor 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kapan Yesus diurapin sama Tuhan, dituangi minyak di atas kepala si Yesus? Kapan? Aduh. Itu Jangan aduh, Tuh, jawab. teknis. Raja Kores jelas-jelas di Alkitab disebut sebagai Mesias. Raja Kores itu siapa sih? Si Yesus kapan? Raja Persia, dia nggak pernah diurapi minyak. Yes, ya Tapi kapan sih Alkitab Yesus kapan menyebutnya, diurapin sama si Bapak tuh kapan? Itu simbolnya dia diangkat sebagai Raja Israel pada waktu dia nunggang keledai muda itu. Ah, di atas keledai diurapin. Raja yang diberkati, ya itu adalah simboliknya. Di saat naik keledai Yesus diurapin sama bapaknya. Ya, Kok ya sih? itu kan saya bilang simbol. Anda ngerti simbol nggak sih? Ya kapan diurapinnya, kapan tuh bocah diurapinnya kapan? Pada waktu pencipta bersuara dari langit, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu pencipta memperdengarkan suaranya kepada manusia. Aduh, jarang sekali kayak gitu. Seumur hidup jarang ada pencipta yang berkata demikian. Iya, terus Kalau Anda melupakan kata-kata itu, Anda akan berhadapan dia pada saat nanti di akhirat. nggak ngaruh, saya mah nggak peduli. Nggak peduli. Tanya beneran. Anda kok. Kapan dia diurapin itu Saya kapan? nanya Anda, cuman Anda siap-siap aja Loh, gitu. kamu mau sama saya? Nggak peduli sama. Ya nggak apa-apa. Kan nggak ada urusan. Nggak peduli sama begitu-begituan. Saya hanya memberi reminder. Kapan diurapinya? Disaksikan banyak orang sudah menyampaikan seperti itu. Aduh, di Anda tempatku tetap noise tidak ini, mau nggak enak. dengar. Ya sudah. Duh. Jangankan saya ya, pencipta aja nggak bisa maksa Anda kok. Ah. Nggak bisa maksa. Karena kita bukan robot. Cuman dia hanya bisa minta pertanggungjawaban nanti di akhir aja. Ya kan? Mana ada orang bisa dipaksa. Ya. Fir'aun aja nggak bisa dipaksa. Tapi dia Itu berarti La ilaha ketika itu yang inilah anak yang kasih kepada aku berkenan tuh di mana itu? di apa ya, di Markus sama Matius. Saya suka ketuker ya. Di berapa itu? Pada waktu Yesus dibaptis lah. Iya, itu di mana? Ayatnya di mana? Di lupa saya, Markus sama Matius ya. Oke. Bisa aja gampang. Ya udah, di mana? Aduh. Ayo dong. Saya itu
Bukan menghafal, tapi Cuma nanya. Itu kan di Matius tuh. Matius 3 nomor 17 kan, masa nggak ingat sih? coba tulis gitu Itu berkenan. kan di Matius 3 nomor di Matius 3 nomor 17 kan itu. Matius berapa? Matius 3. Matius 3 ya, coba saya lihat ya. Matius 3:17 itu. Bisa. Matius 3:17 ya. Ya. Hmm. Matius 3 Hmm. 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17 mah bunyinya iya betul. Hah? Bener kan? Masa? Iya. Nah lucunya Yesus itu ngomong ke orang-orang, ngomong apa? Yesus itu ngomong dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba Matius so tahu kalau Bapa itu ngomong, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Loh, gimana sih? Yesus bilang, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba Matius dia so tahu. Yesus 5 ayat berapa? Yohanes 5 nomor 37. 37. Dia lagi bicara sama siapa? Cek aja itu. Iya, Yesus khotbah di bukit kan. Jadi Iya. dia lagi berbicara kepada orang-orang. Iya. Tapi kalau Matius itu karena murid-muridnya yang waktu itu dengan Yohanes Pembaptis itu yang mendengar. Nggak semua orang mendengar. Murid-muridnya aja yang waktu itu mendengar. Ini nih, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Iya, kamu itu siapa? Siapa Itu itu? bukan Matius. Oh, Kamu bukan itu Matius. adalah Terus siapa itu? orang-orang yang dikhotbahi Yesus di bukit. Berarti nggak pernah ketemu sama Matius, Yesus itu. Kok bisa lari ke situ sih? Loh, buktinya si Matius bisa tahu ada suara dari langit. Ceritanya gini. Inilah Yesus anak pada yang waktu kasih, di kepadanya sana. aku berkenan. So tahu Matius, orang Yesus bilang sama orang-orang kok kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba ada satu kitab yang mengatakan Bapa itu berbicara. Ya gini, Yesus pada waktu dibaptis itu kan murid-muridnya juga ikut dibaptis, ya, sama Yohanes Pembaptis. Nah mereka Ada Matius mendengar nggak? itu. Nah terus kemudian Ada Matius nggak? setelah itu Yesus baru berjalan, baru dia khotbah di bukit. Jadi pada waktu dia mengatakan itu bukan dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan kepada orang-orang di situ. Oh, berarti bukan murid-muridnya. Bukan kepada murid-muridnya. Jadi pada waktu khotbah dia ngomong begitu. Oh, berarti Yohanes 5 nomor 37 itu ada Kalau pengecualian kita ya. lihat di kejadian pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu, Jadi Matiusnya tahu dari mana tadi belum jelas itu. Matiusnya tahu dari mana? ya Matius kan murid Yesus. Loh, kata Yesus tuh kamu nggak pernah mendengar suaranya kok. Ya kan bukan disampaikan kepada Matius, dia disampaikan kepada orang-orang lain. Iya. Apanya? Makanya kan saya Tidak tanya, seorang kamu itu pun siapa? pernah melihat Bapa dan Nah. mendengar suaranya. Itu tidak seorang pun kata Yesus. Kalau nggak ada Oh, seorang Yesus pun Matius bukan orang, itu jenis Pokemon. Jadi katanya si Kusnadi Yesusnya bohong gitu maksudnya. Saya nggak bilang Yesus bilang tidak seorang pun Kamu kok. yang bohong. Yesusnya bilang tidak seorang pun. Masa kau mau bohong, mau bilang Yesus bohong? Coba baca yang benar kata-katanya. Iya. Coba Memang begitu baca di Matius Bible. 5 ayat berapa? Matius 5 ayat berapa tadi? Moto. Kau yang Kristen nanya Matius 5 orang. ayat berapa? Bible-mu. 37 Yohanes 5 nomor 37 kok Matius sih. Oh, Yohanes 5. Oh, Yohanes 5. Saya baca nih ya. Yohanes 5 ayat 37. 37. 37. Nah, Lanjut Bang Bejo, saya ini dulu. Bentar, 10 menit sholat dulu tanggung. emang jam berapa sih sekarang? Jam setengah satu. 12:30. Ajan sampai. Jadi gimana itu Jibril sama dengan Gabriel nggak? Gabriel tuh bahasa Ibrani, Jibril bahasa Arab. Bukan, maksudnya Beda pribadinya. dialek. Pribadinya sama nggak? Kedua-duanya dikatakan sama-sama malaikat, kedua-duanya sama-sama menyampaikan firman Tuhan. Sama lah, apalagi. Tapi Mana Gabriel bedanya? itu bukan Roh Kudus loh. Gabriel itu bukan Roh Kudus. Itu yang bilang siapa? Mana ada dijelaskan di Bible, dia dari bukan. sudut saya ya, dari sudut saya ya, nggak tahu dari sudut Anda ya. Kalau dari sudut saya, waktu saya baca mengenai malaikat Gabriel, terus kemudian saya baca juga di hadis dan Quran tentang Jibril,
Saya mengatakan itu beda loh. Pemanaan Roh Kudus di dalam Quran dengan di Bible memang beda pemanaannya, karena Bible nggak menjelaskan tentang Roh Kudus, itu nggak ada. Iya, tapi ini memang bicara tentang malaikat Jibril itu dan penjelasan di Bible apa berbeda malaikat? loh, berbeda karena Memang beda malaikat di Bible itu bisa berbelok pada Tuhan. Beda memang. Makanya diluruskan dalam Al-Qur'an. jadi maksudnya kami nggak heran. malaikat bisa berbelok gitu. Maksud tadi bisa Malaikat berbelok. di dalam Bible kalian malaikat membelot. Ada malaikat, yang malaikat membelot. melawan. Berarti Gabriel membelot gitu. Bukan Gabriel, malaikat di situ kok cuma baca Bible nggak sih lo? Oh enggak, maksud saya adalah fokus kepada Gabriel ya. Malaikat tuh memang banyak, tapi ada yang Kau tahu yang ada dikatakan berbelok, ada yang enggak. dikatakan iblis itu malaikat yang berbelok itu kok nggak tahu rupanya di Bible ada. Nah itu benar bahwa malaikat itu sepertiganya berbelok, makanya disebut iblis. Nah, kok Itu bisa? malaikat yang berbelok. Kok bisa malaikat berbelok? Malaikat itu apa di dalam kalian Bible? Itu diluruskan dalam Quran. Malaikat itu penciptaan dari cahaya. Dia sangat patuh, sangat amanah. Ya itu Beda bagi memang saya kalau itu- pemahaman itu. Jadi jangan kau campurkan pemahaman yang ada dalam Al-Quran dengan yang dalam Bible. Kalau kau mau membahas, Bible mau gunakan kaedah ilmu Bible mau buktikan itu benar, sesuai. Kalau kau mau campurkan dengan Al-Quran, kau gunakan kaedah ilmu Al-Quran. Ya, tapi ini berbicara tentang pernyataan tentang sosok Yesus dan Isa itu. Ketika disamakan persepsinya, ya, sawain baina kalimat-kalimat itu disebutkan dalam Al-Quran. Kami untuk menyamakan itu, untuk menyamakan persepsi tentang malaikat. Dengan apa? Menjelaskan tentang apa malaikat itu. Nah, itu saya Ini tuh salah persoalannya. dituliskan di kitab sebelumnya yang katanya itu firman Tuhan, tapi ternyata itu karangan orang, terbukti memang tertulis di situ. Hanya cerita-cerita yang diambil yang dikutip dari berita-berita. Persoalannya Jibril itu ya tidak pernah dikonfirmasi oleh Allah, itu masalahnya. Siapa bilang tidak pernah di Al-Quran disebutkan kok? Apa pula kamu? Kapan dia dikonfirmasi? Ya, di Al-Quran ada, baca kalau mau. Di mana? Jangan bilang nggak ada kalau nggak pernah baca. Ada memang. Saya udah sering Nggak tanya pernah sama baca mereka. nggak? Ada. Pernah baca Quran nggak? Oh, udah berpuluh-puluh kali. Pernah baca Quran? Pernah. Kalau kau pernah baca Al-Quran, ya, kau akan tahu malaikat itu artinya apa. Ini bukan soal artinya. Ada nggak pengakuan sang pencipta? Itu intinya. Ya, kau berarti nggak pernah baca Quran, nggak tahu Dan kau nggak berarti. ada. Sekarang gini saya Nabi, tanya, apa Rasul semua itu dalam perkataan- Quran artinya apa? Nabi dalam Quran itu artinya apa? Ini bukan soal Semua itu arti. ada pemanaannya, dijelaskan Quran itu ada. ucapan Jibril masalahnya, bukan ucapan Siapa dari bilang? pencipta. Ya memang Siapa ucapan bilang? Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Siapa bilang? Saya yang bilang. Kalimat pertamanya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Bacalah kata-kata siapa? Jibril kan? dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya cuman dengan Ini nama. menyatakan dengan nama bahwasannya bukan itu dengan berarti nama itu dari- Tuhanmu. Dengan nama itu bukan orangnya. Bagaimana kalau Jibril mencatut? Dari mana bisa dikatakan mencatut kalau dia tidak menambahi kata-katanya ketika menyampaikan tentang Iqra? Dia tidak menambahi kata-kata. Woi, ulangi, Mana enggak Anda gitu. tidak tahu itu tidak Enggak mengerti? gitu. Dia karena apa? Yang dikatakan kalimat Iqra itu memang bagian daripada Al-Quran yang diturunkan. Iqra. Dia tidak tambahi dengan ulangi apa yang kuucapkan. Enggak begitu dia. Dia Ya, itu tetap cuma mengatakan ngaku-ngakunya Iqra. aja. Ngaku-ngakunya Siapa bilang aja. ngaku-ngakunya? Begitulah yang terjadi. Kalimat yang di dalam Al-Quran diturunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dia Ya, disuruh kalau itu mengulangi. keyakinan ya terserah ya, tapi kalau kita Nggak ada lihat ditambahkan. fakta, Jadi memang tidak jadi ada wahyu konfirmasi. pertama yang diterima Nabi Muhammad itu menjelaskan justru malaikat itu jujur, tidak menambahi, tidak mengurangi apa yang disampaikan. Nah kalau jujur kenapa beda dengan Gabriel? Itu saya bilang. Gabriel kalian yang memang bukan utusan Tuhan itu mungkin. Karena memang dikatakan dalam Al-Quran, kitab kalian, kitab-kitab itu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil para ahli kitab. Bukan kami yang Justru berkata, firman Gabriel Tuhan yang juga- berkata begitu. Gabriel itu ada di kitab Daniel yang mengatakan bahwa Mesias itu akan mati. Itu di kitab Daniel, berarti itu di 700 tahun sebelumnya. Masa bisa dirubah-rubah? Mesias yang mana yang mati maksudnya di situ? Ya Mesias cuma satu itu yang ada di nubuatan Oh kok itu. satu Mesias? Memangnya Musa bukan Mesias Mesias? Raja, Mesias the Prince. Memang pernah Yesus jadi raja, the prince? Nggak pernah kok. Ya itu Nggak kan cocok nubuatan. tuh, nubuatanmu nggak cocok. Yesus tuh nggak pernah jadi raja. Makanya kok ngarang. Aduh, sekarang gini, saya tanya Kau logika. bilang ya. nubuatan Kita- buat Yesus, padahal bukan untuk Yesus itu. Bejo, saya mau nanya ya, mungkin nggak Tuhan mengubah-ubah kitabnya sendiri? Yang dikatakan dalam Quran, para ahli kitab yang mengubah-ubah kitab pengajaran para apakah- nabi. Apakah Tuhan tidak berdaya sehingga kalah sama ahli kitab?
Tuhan berkata, Allah berkata bahwasanya Dia yang menurunkan dan yang menjaganya, itu terhadap Al-Quran, tapi tidak terhadap kitab yang lain. Kenapa Allah Tidak tidak ada bisa jaminan. menjaga kitabnya sendiri? Yang ada di dalam Bible-mu tentang kitab termeterai, bahwasanya ada orang yang bisa Sekali membaca Allah berkata tidak tidak mampu menjaga. membacanya, orang yang tidak bisa membaca dia akan berkata aku tidak bisa membacanya. Itu yang ada di Masuk akal Bible. nggak sekarang? Kalau pencipta tidak menjaga, maka dia juga tidak menjaga selamanya. Kalau dia menjaga, dia akan menjaga selamanya. Dia mana mungkin pilih-pilih. Pernyataannya dia menjaga terhadap Al-Quran. Al-Quran itu Ya, apa itu cuma rupanya? ngaku-ngaku sepihak. Di dalam isinya Al-Quran termasuk pengajaran para nabi. Jadi pengajaran para nabi yang ada dalam Al-Quran yang tidak diubah itu firman Tuhan semua. Tapi yang dalam Bible-mu dikatakan bahwasannya ada kitab-kitab yang sudah diubah-ubah oleh Ya, tangan-tangan itu cuma jahil. keyakinan. Bejo, Bukan cuma keyakinan, terbukti dalam Bible-mu juga tertulis adanya pena-pena palsu, guru-guru palsu Enggak, ada di itu Bible-mu. artinya Targum, Talmud. Bible-mu juga ada menuliskan itu masalahnya. Kok nggak Iya. percaya Bible-mu? Mana mungkin Berarti, sekarang Bible kenapa mengatakan kau Kristen bahwa kalau nggak ini percaya si bisa Bible-mu? dirubah-rubah? Mana mungkin Bible, kita mau Bible ditulis mengatakan begitu. dirinya dirubah-rubah, nggak masuk Bible akal. yang menuliskan begitu ada pena-pena Ya, palsu, itu guru-guru maksudnya palsu. Targum Yesus maksudnya. pun berkata ada para penyesat. Bible-mu berkata, Yesus berkata, kau mengingkari, kau menganggap Yesus berbohong terus dari tadi. Macam mana kau Kusnadi? Nggak pintar-pintar. Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.